Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendikia, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih tentang tekanan darah dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan kita? Kalau belum tahu, mari kita bahas dulu. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami struktur dan fungsi organ peredaran darah, menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, dan mengidentifikasi cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Baiklah, kita akan masuk ke organ-organ sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil, darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan peredaran darah besar, darah yang sudah kaya akan oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali lagi ke jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung itu terdiri menjadi 4 ruang, 2 serambi, atrium, dan 2 bilik atau ventrikel. Darah mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot jantung. Selanjutnya kita akan membahas anatomi jantung. Jantung terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Bilik kanan atau ventrikel kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Serambi kiri atau atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikel kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari tiga, arteri, kapiler, dan vena. Arteri mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan kapiler adalah tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Plasma darah adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Sel darah merah mengandung hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Sedangkan trombosit membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera, mencegah pendarahan yang berlebihan. Selanjutnya kita akan masuk untuk membahas penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Tekanan darah normal biasanya berada di kisaran 120 per 80 mm merkuri. Biasanya disebabkan karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko. Pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok juga merupakan penyebab dari hipertensi. Hipertensi berisiko seperti kematian mendadak, kerusakan mata, dan kerusakan pembuluh darah. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah bagian jantung tersumbat, biasanya karena penumpukan lemak, kolesterol, dan lain-lainnya di pembuluh arteri koroner. Biasanya disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, serta diet tinggi lemak. Resikonya seperti kerusakan otot jantung permanen dan resiko kematian jika tidak segera ditangani. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terhenti atau berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Stroke disebabkan oleh sumbatan gumpalan darah di pembuluh darah yang membawa darah ke otak atau oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan ke jaringan otak. Risiko stroke yang meliputi kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, dan kesulitan berpikir termasuk menjadi bagian risiko penyakit stroke.
Nah, karena kita sudah membahas mengenai penyakit sistem peredaran darah, kita jadi tahu bagaimana cara menjaganya. Yang pertama dengan rajin berolahraga seperti aktivitas fisik, merupakan jogging, bersepeda, dan lain-lainnya. Serta kita harus mengonsumsi makanan sehat, kaya akan vitamin, tinggi serat, rendah lemak, serta menghindari merokok dan alkohol. Kelola stres, lalu rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Karena kita sudah membahas tentang sistem peredaran darah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu sistem peredaran darah? Mari kita bahas soal-soal berikut ini. Pertanyaan pertama, organ utama yang berfungsi bermompa darah ke seluruh tubuh adalah A. Paru-paru, B. Hati, C. Jantung, D. Ginjal. Jawabannya adalah jantung. Jantung merupakan organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Pertanyaan kedua, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh disebut A. Vena, B. Arteri, C. Kapiler, D. Aorta. Jawabannya adalah arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pertanyaan ketiga, apa fungsi utama dari sel darah merah? A. Mengangkut oksigen, B. Menghentikan perdarahan, C. Melawan infeksi, D. Membawa nutrisi. Jawabannya adalah A. Mengangkut oksigen. Pertanyaan keempat, hipertensi adalah istilah untuk A. Tekanan darah rendah, B. Tekanan darah tinggi, C. Penyempitan pembuluh darah, D. Gangguan jantung. Jawabannya adalah B. Tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi, nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Pertanyaan kelima, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah adalah A. Makan banyak garam, B. Merokok secara teratur, C. Berolahraga, makan makanan sehat, D. Mengonsumsi makanan berlemak. Jawabannya sudah sangat jelas, yaitu C. Berolahraga, makan makanan sehat. Pertanyaan keenam, komponen darah yang berfungsi membekukan darah adalah A. Plasma, B. Trombosit, C. Eritrosit, D. Leukosit. Jawabannya adalah B. Trombosit. Ingat ya, trombosit merupakan komponen darah yang berfungsi membekukan darah. Pertanyaan ketujuh, peredaran darah kecil terjadi antara A. Jantung ke seluruh tubuh, B. Paru-paru ke hati, C. Jantung ke paru-paru, D. Hati ke usus. Jawabannya adalah C. Jantung ke paru-paru. Pertanyaan ke-8, bagian jantung yang menerima darah dari seluruh tubuh adalah A. Serambi kiri, B. Serambi kanan, C. Bilik kiri, D. Aorta. Jawabannya adalah B. Serambi kanan. Serambi kanan merupakan bagian jantung yang menerima darah dari seluruh tubuh. Pertanyaan ke-9, cairan berwarna kekuningan yang menjadi bagian terbesar dari darah adalah A. Plasma darah, B. Trombosit, C. Limfa, D. Air liur. Jawabannya adalah A. Plasma darah. Plasma darah merupakan cairan yang berwarna kekuningan yang menjadi bagian terbesar dari darah. Pertanyaan terakhir, penyakit peredaran darah yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak disebut A. Anemia, B. Hipotensi, C. Leukemia, D. Aterosklerosis. Jawabannya adalah D. Aterosklerosis. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai sistem peredaran darah.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.